Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Gani Rozaki, yang insya Allah akan berbagi tips seputar apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya mau bahas soal bisnis, jadi soal jualan ya, jualan online. Ini video ini cocok buat teman-teman yang udah jualan online mungkin minimal 6 bulan deh. Karena kalau baru mulai mungkin agak bingung. Ini ngomong apaan sih orang, atau gunanya apa sih yang bisa dipraktekkan. Oke, saya akan bahas big campaign atau tanggal kembar. Sebagai contoh, hari ini tuh tanggal 9 Agustus baru lewat namanya campaign 88. Nanti bulan depan akan ada 99, lalu akan ada 10-10, ada 11-11, 12-12. Nanti akan lanjut lagi di Januari 1-1 dan seterusnya. Ini tuh apa sih? Ya ini bisa dibilang apa ya, kampanye terencana dari penjual-penjual khususnya Shopee, Lazada, Tokopedia untuk apa ya, menaikkan ratingnya, atau ya dia promo aja di tanggal-tanggal tersebut, dan tanggalnya tanggal cantik, mudah diingat. Jadi kenapa enggak? Khususnya 11-11 dan 12-12 ini biasanya memang setahun tuh yang paling besar tuh 11-11, 12-12 setelah Ramadan. Ramadan tetap paling besar di Indonesia, cuman kalau di Amerika, di kayak di apa lagi ya, mungkin di Eropa itu yang paling besar tuh 11-11 dan 12-12. Di kita di Indonesia 11-11 dan 12-12 itu masih di bawah Ramadan. Tapi secara umum 11-11 dan 12-12 memang momen yang paling pas untuk ngobrol. Kenapa momen paling pas? Karena ini adalah akhir tahun, jadi kalau ada perusahaan-perusahaan besar itu dia tutup buku, tutup balance sheet, untuk diaudit dan seterusnya. Jadi kadang untuk memperbanyak cash atau memperbanyak aset, lebih baik dijual aja deh produk-produk yang nggak laku. Nah, untuk seller kecil, termasuk saya juga seller kecil, apa yang harus kita lakukan menghadapi contoh kasusnya adalah 11-11 dan 12-12. Kita fokus ke itu aja, dan saya akan fokus untuk ke Shopee aja. Ini bisa dipraktekkan juga sebenarnya di marketplace lain, cuman saya akan fokus ke mentionnya akan Shopee aja. Jadi di 11-11 atau 12-12 sebenarnya apa sih yang terjadi? Satu, yang terjadi adalah promo gede-gedean. Ini yang dilakukan Shopee di TV, di Facebook, Instagram, TikTok. Mereka akan promo gede-gedean, 11-11, bikin jingle yang catchy, bikin iklan yang bisa diingat orang. Dia promo gede-gedean, dan itu nggak murah teman-teman. Itu mahal sekali, pasti bayar TV itu mahal sekali, dan seterusnya. Lalu dari promo gede-gedean ini apa sih yang terjadi? Orang jadi tahu. Itu aja. Sebenarnya cuma itu. Orang jadi tahu akan ada 11-11, akan ada 12-12. Ini yang fakta terjadi. Lalu yang saya alami setelah 5 tahun jualan di Shopee, 11-11 dan 12-12 itu faktanya yang saya alami ya. Teman-teman bisa berbeda, orang lain bisa berbeda. Faktanya pengunjung itu cuma nambah 50% aja. Jadi yang pengunjung toko yang biasanya 100 sehari misalkan, jadinya cuma 150 per hari aja. Itu rata-rata. Lalu yang ketiga, yang paling utama sebenarnya conversion rate itu dikali 3, alias ketika promo 11-11 dan 12-12 ini, yang biasanya conversion rate saya adalah 2% atau 3%, di 11-11, 12-12, 11-11 dan 12-12 itu bisa mencapai 7-10%. Ini apa artinya? Artinya pengunjung tambah banyak, dan semakin banyak pengunjung malah orang makin banyak ingin belanja. Karena tadi ada promonya bisa macam-macam. Di 11-11, 12-12 itu ada promo diskon, ada gratis ongkir, voucher, gratis ongkir 0 rupiah, dan lain sebagainya. Jadi orang makin mau beli. Makanya wajar ketika conversion rate-nya dikali 3. Yang saya alami ya, conversion rate-nya bertambah hingga 3 kali lipat. Yang biasanya saya 2% menjadi sekitar 7-10%. Yang biasanya dari 100 orang yang lihat, yang beli itu cuma 2 orang. Sekarang kalau di 11-11 dan 12-12 biasanya yang saya alami dari 100 orang yang lihat
itu 7 sampai 10 orang tuh beli. Karena dia dapat promo, diskon dari toko saya juga iya, dari Shopee-nya juga iya, seperti gratis ongkir dan seterusnya. Oke, jadi basicnya itu diulangi, apa sih yang terjadi di 11.11 dan 12.12. Dari Shopee-nya atau dari marketplace-nya akan ada promo yang gede-gedean. Jadi semua orang tahu, lalu pengunjung akan bertambah sekitar 50%. Lalu conversion rate akan berlipat ganda menjadi 3 kali. Sekali lagi itu pengalaman saya, orang lain bisa berbeda. Nah, yang pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus dilakukan? 1. Ikuti campaign. Jadi kalau 11.11 sekarang ada 11.11 atau 12.12 kita disuruh ikuti campaign di seller center, itu jangan gak ikut ya teman-teman, karena mungkin saja Shopee akan menampilkan produk-produk yang memang ikutan campaign itu aja. Kalau produknya nggak ikutan campaign itu, dia nggak akan ditampilkan, orang nggak bisa ngelihat produk Anda. Kan sayang banget, padahal traffic lagi bertambah sampai 50%. Jadi ikuti campaign 11.11, 12.12 yang ada di seller center. Lalu yang kedua, jelas kasih diskon. Kenapa kasih diskon? Karena momentumnya pas, orang jadi banyak yang belanja, orang banyak yang berkunjung ke toko Anda, orang juga makin mau belanja. Kalau Anda tambah diskon, harapannya dia akan tambah mau belanja, harapannya dia akan tambah ngasih omset ke Anda. Lalu yang ketiga, yang paling penting itu naikkan budget iklan di MP tersebut ya. Jadi kalau mau naikin budget iklan itu jangan di Facebook atau Google, saran saya. Kenapa? Karena Shopee atau Tokopedia atau Lazada dia sudah capek-capek promoin 11.11, 12.12 biar orang pada datang di tanggal itu ke aplikasi mereka. Lalu di 11.11 dan 12.12 Anda jangan ngawur, jangan ngaco untuk malah ningkatin budget iklan di Facebook. Tapi tingkatkanlah budget iklan di Shopee atau di Lazada atau di Tokopedia. Itu ya satu. Yang kedua, tadi jangan ngawur. Lalu yang kedua yang penting adalah kan conversion rate-nya dia naik. Jadi orang makin tambah mau beli, wajar kalau kita menaikkan exposure, menaikkan impression iklan kita sehingga sehingga kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas, jadi penjualan lebih naik. Yang biasanya 2%, saya bilang tadi sampai 3 kali lipat, ya wajar kalau misalkan budget iklan dikalikan 1,5 sampai 2. Karena sayang banget momentumnya orang lagi pada pengen belanja tapi iklan Anda tidak kelihatan, produk Anda nggak kelihatan. Makanya saran saya di 11.11, 12.12 naikkan budget iklan. Hati-hati hanya di hari itu aja. Karena pengalaman saya juga setelah 11.11 di tanggal 12 Novembernya ya, itu pasar jadi agak lesu sedikit memang. Karena memang orang mungkin nunggu-nunggu untuk 11.11, habisin uangnya tanggal 12 November mereka nggak belanja. Oke, itu aja, mudah-mudahan bisa tercerahkan, mudah-mudahan jelas. Jika tidak, tolong tanyakan di kolom komentar di bawah. Jika teman-teman suka dengan konten ini, tolong subscribe channel saya. Jika ada pertanyaan seputar hal lain juga boleh tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, selamat praktek, semoga sukses jualannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.